Jadi gini ya, masalah Al Zaitun itu masalah yang sekarang sudah menarik perhatian publik secara luar biasa, dan kontroversi juga baik melalui media maupun gerakan fisik. Kontroversi itu sudah timbul, sehingga saya anggap serius dan harus diselesaikan. Ini apa? Dan untuk itu nanti sore, Sabtu sore ini jam 4 saya akan rapat dengan pejabat-pejabat tertinggi di lingkungan Polhukam untuk mengambil sikap. Nah, sikap ini kalau saya sudah memetakan ada urusan pendidikan, itu pondok pesantren. Kemudian ada masalah ajaran keagamaan. Ada masalah pidana. Iya kan? Ada masalah pidana. Ada masalah politik. Ada juga politisasi. Nah, ini nanti akan dipilah-pilah. Kita mau mengapakan terhadap berbagai hal ini. Kan gitu. Nah, saya tidak tahu keputusannya seperti apa, tapi jam 4 sore ini, Sabtu ini, kami akan rapat. Yang upaya politisasi, apakah ada indikasi? Upaya politisasi itu artinya biasanya ada orang menjadikan isu itu untuk memojokkan pemerintah misalnya. Pemerintah ini kok diem aja, anda becus, kalau orang lain langsung ditangkap, kalau ini dibiarkan, kan gitu. Itu kan politisasi. Padahal ini kan sebenarnya kan baru muncul seminggu ini kan. Pemerintah tidak terlambat. Bahwa Al Zaitun sudah punya masalah sejak dulu, ya, sejak tahun 2002. Lalu reda, kemudian beberapa reda, para pejabat banyak berkunjung ke sana, reda. Ini terakhirnya muncul lagi karena ada masalah-masalah baru muncul, ya, sehingga kalau begitu ini ramai, sudah terjadi konflik, ya. Konflik apa? Konflik ide, konflik opini di berbagai televisi, berbagai koran. Kemudian konflik fisik juga di lapangan, iya kan? Ada demo sekian orang dihadang oleh sekian orang. Kemudian pemerintah daerah membentuk tim dan sebagainya. Nah, menurut saya bahan untuk bersikap itu sudah cukup. Meskipun misalnya kemarin Panji Gumilang tidak mau menjawab 4 dari 6 pertanyaan, dia tidak mau. Tapi kan sumber-sumber lain, temuan-temuan lain itu kan bisa cukup untuk menyimpulkan kita mau apa. Nah, saya tidak tahu kita ini mau apa, karena nanti sore saya mengundang Mendagri, Kapolri, Menak, BIN, Kejaksaan Agung untuk bertemu di sini. Kemenkumham bertemu di sini, dan saya juga mengundang utusan atau Gubernur Jawa Barat atau wakilnya, karena mendadak mungkin tidak bisa langsung berangkat. Saya mengundang sore ini, mari kita jahit masalah ini, lalu kita petakan, lalu setiap anak peta ini mau diapakan, gitu aja. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa sekarang, karena rapatnya masih Sabtu sore nanti. Ada pihak-pihak yang menganggap bahwa ini backingannya sepertinya bisa. Nah, itu termasuk mungkin bagian dari isu politiknya. Jadi saya tidak akan bicara backing apa dulu, pokoknya itu sudah lama gitu ya. Lalu dipolitisasi, pemerintah ini membiarkan ini, kok nangkap yang satu tapi yang ini tidak, dan seterusnya. Lalu dikaitkan dengan kunjungan pemerintah di masa lalu gitu, seakan-akan itu peliharaan pemerintah gitu. Nah, nanti semua itu kita bicarakan gitu ya. Saya sendiri sih, pemerintah juga tidak pernah ke sana, tidak pernah kenal juga dengan Al Zaitun, dengan tokohnya maupun dengan saya belum bisa mengatakan apa-apa, tapi pemerintah akan bertindak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini update terkini terkait polemik kasus pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Tadi itu wawancara liputan 6 dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ini adalah informasi terkini yang menggembirakan, memberikan harapan kepada kita semuanya agar polemik Al Zaitun segera ditindak tegas oleh pemerintah sesuai dengan
kisi-kisi persoalan yang ada yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi. Setidaknya kalau saya tidak salah tangkap, yang pertama adalah persoalan pendidikannya. Karena memang di Az-Zaitun di sana ada lembaga pendidikan mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD ya, kemudian MTS dan aliyah. Ada ribuan santri totalnya atau siswa-siswinya di sana di 3 lembaga pendidikan ini. Tentu ini juga harus menjadi pembahasan tersendiri, apakah akan tetap dipertahankan lembaga pendidikan ini. Kalau tetap dipertahankan, konsekuensinya seperti apa? Lembaga yang menaungi apakah tetap Az-Zaitun? Sementara di dalam Az-Zaitun sendiri juga ada persoalan-persoalan yang lain, yakni yang kedua tadi adalah persoalan agama, persoalan isu kontroversi paham agama yang dipahami oleh Az-Zaitun, terutama yang selama ini diajarkan oleh pimpinannya, yakni Panji Gumilang. Ada banyak kontroversi yang kemudian banyak pihak yang menilai bahwa ajaran yang dibawa oleh Panji Gumilang ini dinilai sesat, dinilai menyimpang jauh dari rel-rel agama yang semestinya. Di antara yang cukup fatal adalah ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran adalah perkataan Nabi SAW. Ini jelas menyimpang jauh dari pemahaman yang selama ini kita pahami bersama bagi umat Islam. Ada beberapa hal lain terkait dengan isu agama ini. Kemudian yang ketiga adalah pidana, yakni adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan mungkin menyeret nama-nama lain di lingkungan Az-Zaitun ini. Bahkan katanya sudah sampai pada laporan polisi tetapi tidak jelas. Yang terakhir adalah persoalan politik, yakni terkait dengan eksistensi Az-Zaitun ini, di antaranya yang sudah ramai mencuat di media, di banyak media dibicarakan, termasuk testimoni di orang yang pernah dekat di sini, adanya hubungan Az-Zaitun dengan NII KW9. Nah, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD adalah sangat tepat, bahwa semuanya ini memang harus dipetakan dan dicarikan solusinya masing-masing. Pendidikan tadi, yang kedua persoalan agamanya. Kalau memang ada unsur penyesatan, ya harus sanksi apa yang dikenakan. Apakah sanksi itu kepada Panji Gumilang sendiri ataukah kepada seluruh lembaga pesantren Az-Zaitun ini dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian hubungannya dengan persoalan yang lain, termasuk kepada yang pertama tadi persoalan pendidikan mau diapakan. Kemudian yang ketiga persoalan pidananya. Kalau persoalan pidana yang dugaan pidana yang menyasar kepada Panji Gumilang ini, saya kira sih urusannya lebih sederhana, lebih simpel karena ini pribadi. Artinya kalau terbukti bahwa Panji Gumilang melakukan tindak pidana, ya sudah, proses di pidananya, proses peradilannya lewat kepolisian, kejaksaan, sidangkan. Yang terakhir adalah urusan politik. Ini juga saling mengait, saya kira, terkait dengan potensi hubungan Az-Zaitun dengan ajaran radikalisme, dengan NII KW9 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan dilangsungkan, yang akan diselenggarakan oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dengan beberapa jajaran terkait yang lain. Ini jajaran terkaitnya bukan main-main, jajaran elit semua, tingkat pusat, di tingkat pengambil kebijakan semuanya, ada Kapolri juga. Mudah-mudahan segera menghadirkan sebuah keputusan yang tegas dari negara. Negara tidak boleh kalah dengan Panji Gumilang. Apapun dia, siapapun dia, sekuat apapun pegangan dia, tidak ada alasan bahwa negara boleh kalah oleh seorang Az-Zaitun, seorang Panji Gumilang. Ketika ada pelanggaran hukum, baik menyangkut Az-Zaitun secara kelembagaan maupun secara pribadi kepada Panji Gumilang, maka harus ditegakkan dengan tegas, termasuk terhadap anasir siapa-siapa orang yang terlibat di dalamnya, yang katanya juga menjadi backing
Negara harus menunjukkan kewibawaannya untuk menindak tegas siapapun orang, siapapun ormas yang melanggar hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.